Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarrufmuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Ini yang cukup terkenal juga ya. Nama bukunya ini judulnya Al-Wafi ya. Al-Wafi ini adalah syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi ini syarahnya ya. Di sini penulisnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mithu. Kemudian di sini penerbitnya Insan Kamil. Jadi intinya kitab ini atau buku ini menjelaskan tentang syarah atau isi atau penjelasan tentang hadis Arba'in ya, hadis Arba'in karya besar Imam An-Nawawi. Ini sampulnya hardcover ya. Hardcover. Ini juga cukup tebal. Kita lihat ada berapa halaman. Ini ada 608 halaman ya. Seperti apa isinya? Ini saya perlihatkan daftar isinya dulu ya. Nah, ini daftar isinya seperti biasa ya. Ada kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Kemudian ini hadis pertama, amal dinilai sesuai dengan niatnya. Ini hadis pertama tentang niat itu ya. Innamal a'malu binniyah. Kemudian di sini yang pertama ada terjemah hadisnya, kemudian poin penting dalam hadis ini, kemudian penjelasan lafal-lafal dalam hadis, jadi diurai perkataannya ya, perkataannya diurai, dijelaskan. Kemudian sebab turunnya hadis ini, sebab wurudnya ya. Kemudian fikih, petunjuk-petunjuk dari hadis di atas. Ini contohnya menjadi wajibnya berniat, waktu niat dan tempatnya, wajib hijrah. Kemudian faedah hadis, hendaknya senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Kemudian setiap amal yang mendatangkan manfaat. Kemudian di bab keduanya atau di hadis kedua ada tentang Islam, iman dan ihsan yang Rasulullah dikunjungi malaikat Jibril itu ya. Ini ya sama, ada terjemah hadisnya dulu, ada hadisnya, kemudian ada terjemahnya, kemudian poin penting dalam hadisnya, penjelasan lafal-lafalnya, kurang lebih seperti yang tadi. Untuk isinya saya rasa teman-teman mungkin udah pada tahu ya, hadis Arba'in intinya sih sama aja ya, hanya saja di sini ada penjelasannya. Ini selanjutnya ada rukun Islam dan pilar-pilar yang agung, fase-fase penciptaan manusia dan perjalanan akhirnya, dan seterusnya. Kalau penting mungkin saya perlihatkan seperti ini. Silakan teman-teman di screenshot atau di pause dulu, dilihat daftar isinya ya, biar videonya tidak terlalu lama. Jadi intinya di buku ini dijelaskan mulai dari terjemahnya ya, kemudian perlafalnya, perkataannya itu dijelaskan juga, kemudian hikmahnya atau faedahnya dari hadis tersebut juga dijelaskan, terus fikih yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Ini contohnya saya perlihatkan yang bab pertama ya, tadi bab niat. Ini hadisnya, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada terjemahnya dari Amirul Mukminin Abi Hafs
Umar bin Khattab, dan seterusnya. Setelah itu, nah ini poin penting dalam hadis ini. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi poros Islam, dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini penjelasan lafal-lafal dalam hadis tadi ya. Tadi Abi Hafsin, Hafsin itu artinya singa. Abu Hafs adalah kunyah atau gelar atau julukan untuk Umar bin Khattab. Kemudian inama adalah kalimat yang berfungsi untuk membatasi, yang hanya menetapkan kalimat setelahnya dan menafikan selainnya. Ini inama ya, jadi dijelaskan. Kemudian sebab turunnya hadis, asbabul wurudnya ya. Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang kuat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, ada seorang di antara kami yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ini sangat terkenal ya kisah ini. Namun ia menolak untuk menikah dengannya kecuali jika laki-laki tersebut mau berhijrah. Akhirnya ia pun berhijrah kemudian menikahinya. Karenanya kami menamainya Muhajir Ummu Qais, Ummi Qais, orang yang berhijrah demi Ummu Qais atau karena Ummu Qais. Nah, ini asbabul wurudnya ya. Kemudian, nah ini fikih petunjuk dari hadis di atas. Yang pertama tentang wajibnya niat. Para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang sudah baligh atau mukallaf tidaklah ada nilainya menurut syariat dan tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya kecuali dilandasi dengan niat. Kemudian waktu, niat, dan tempatnya dijelaskan ya. Termasuk di hadis berikutnya pun kurang lebih sama seperti itu ya. Ini diawali dengan teks hadisnya, kemudian ada terjemahnya, kemudian poin pentingnya, inti dari hadis tersebut, kemudian penjelasan lafal-lafal dalam hadis tersebut, kemudian fikih dan petunjuk dari hadis tersebut ya. Ya, kesananya juga kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi intinya kitab ini atau buku terjemahan dari kitab Al-Wafi ini menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Dijelaskan mulai dari perkataannya sampai ke penjelasan hukum atau fikih-fikih yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu buku yang saya rekomendasikan karena Arba'in An-Nawawi itu merupakan kumpulan hadis-hadis pokok ajaran Islam ya. Jadi sudah semestinya kita mengetahuilah minimal ya. Minimal mengetahui walaupun belum memahami secara keseluruhan, tapi minimal kita mengetahui apa saja yang ada dalam hadis Arba'in tersebut dan apa saja maksud-maksudnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki buku ini, seperti biasa silakan teman-teman hubungi saya via WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.